Sejarah batik tulis Lasem. Secara administratif, Lasem adalah sebuah kecamatan yang berada di kawasan Rembang, Jawa Tengah. Daerah ini merupakan tempat awal pendaratan orang Tiongkok di tanah Jawa, sehingga menjadikannya dijuluki sebagai Tiongkok Kecil. Sejarah dalam pelestarian keragaman budaya dan etnis sudah tercatat dalam perjalanan panjang kawasan Mungil di pesisir utara Pulau Jawa ini. Toleransi yang telah terjalin antar masyarakat sudah sangat mengakar sejak dahulu adanya 241 rumah kuno di sepanjang jalan serta yang gang perkampungan seakan memperkuat posisinya sebagai rumah bagi banyak tradisi dan budaya. Tingginya tingkat toleransi di Lasem dibuktikan dengan tidak adanya catatan konflik antar etnis yang terjadi ketika perayaan Imlek. Kelenteng terbuka bebas bagi siapapun bagi masyarakat untuk saling bertemu serta menikmati makanan khas tahun baru. Berlaku sebaliknya, penghuni pondok pesantren juga hidup berdampingan dengan masyarakat beretnis Tionghoa. Toleransi yang sangat tinggi juga diperkaya dengan adanya batik di Lasem yang memiliki motif sangat unik, perpaduan antar budaya yakni Jawa dan Tionghoa. Sejarah mencatat bahwa kemunculan batik Lasem sangat erat kaitannya Laksamana Cheng Ho. Lasem merupakan tempat pendaratan pertama pasukan Laksamana Cheng Ho dan masyarakat Tionghoa di masa lalu. Berawal dari kedatangan armada Laksamana Cheng Ho pada tahun 1413 yang membawa Binangun dan istrinya Nalini ke Lasem. Nalini memperkenalkan teknik membatik dengan sentuhan motif Tionghoa seperti naga, burung hong, dan bunga seruni, yang kemudian diakulturasi dengan budaya Jawa. Masa kejayaannya terjadi pada abad ke-19 ketika batik Lasem menjadi komoditas ekspor yang populer. Dan saat ini batik ini menjadi simbol akulturasi budaya Tionghoa, Jawa, dan Belanda. Awal mula dan akulturasi budaya. Kedatangan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1413. Armada Cheng Ho berhenti di Lasem dan salah satu awaknya Binangun beserta istrinya yang bernama Nalini memutuskan untuk menetap di sana, memperkenalkan teknik membatik. Nalini dianggap sebagai seorang pertama yang mengajarkan teknik membatik kepada masyarakat Lasem. Sentuhan motif Tionghoa, ia mulai menciptakan motif-motif dengan nuansa Tionghoa seperti burung hong, naga, banji, dan bunga seruni. Motif-motif ini menjadi ciri khas yang unik dari batik Lasem. Masa keemasan, peralihan ekonomi pada pertengahan abad ke-19 ketika perdagangan candu menurun karena monopoli Belanda. Masyarakat Lasem beralih memproduksi batik tulis untuk menjadi sumber ekonomi baru. Industri batik berkembang pesat dengan banyaknya rumah-rumah batik yang didirikan, terutama oleh etnis Tionghoa. Ekspor internasional, batik Lasem sangat populer dan diekspor ke berbagai negara, termasuk Singapura, Sri Lanka, dan Malaysia. Simbol akulturasi dan motif khas batik tiga negeri. Salah satu motif khasnya Lasem, batik ini menjadi representasi akulturasi tiga budaya yang ada di Lasem. Untuk Tionghoa memiliki warna merah, untuk Jawa warna coklat soga, dan Belanda biru indigo. Motif lain. Selain motif Tionghoa, ada juga motif lain yang dipengaruhi oleh budaya lokal, seperti motif batu pecah atau krecak, yang berasal dari penderitaan masyarakat Lasem pada masa penjajahan serta pengaruh motif Solo dan Yogyakarta.
Tantangan dan pelestarian. Penurunan industri kejayaan batik Lasem mulai menurun pada tahun 1930-an dan jumlah perusahaan batik terus berkurang. Perlindungan hukum. Untuk melindungi karya para pengrajin, 21 jenis motif batik Lasem telah terdaftar hak kekayaan intelektual. Upaya pelestarian. Saat ini ada berbagai upaya untuk melestarikan batik Lasem, seperti pelatihan rutin bagi pengrajin dan pendirian koperasi batik Lasem untuk mewadahi para pengrajinnya. Lasem juga memiliki berbagai macam motif. Yang pertama ada motif burung hong yang memiliki filosofi melambangkan 5 kebajikan utama seperti kesetiaan, kejujuran, kesantunan, keadilan, dan kemurahan hati. Motif ini juga dianggap sebagai motif penolak bala. Untuk yang motif yang kedua ada di motif naga. Filosofi simbol keberuntungan, kekuatan, kesaktian, dan kemakmuran, serta lambang keanggunan dan kehormatan. Untuk motif yang ketiga ada di motif gunung ringgit. Filosofi berasal dari inovasi motif pewayangan gunungan. Motif ini melambangkan harapan akan kemakmuran dan rezeki yang banyak secara bijak. Filosofinya juga mengingatkan bahwa kekayaan harus dicari dengan cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Untuk motif yang keempat ada motif watu pecah atau motif gereja. Filosofi menggambarkan tumpukan batu yang pecah, melambangkan kerja keras dan ketekunan. Untuk motif yang kelima ada di motif burung pinik, simbol kecantikan abadi, kesetiaan, dan umur panjang. Yang keenam, motif latohan, menggambarkan jenis flora khas pesisir Jawa seperti rumput laut. Kontak budaya Jawa, Arab, Tionghoa, Eropa meninggalkan jejak karya berupa batik pesisir utara yang terkenal dengan sebutan batik pesisiran. Sederet kota yang memiliki tradisi batik pesisiran adalah Banten, Batavia, Cirebon, Kalongan, Lasem, Surabaya, Pasuruan. Demikian menurut perkembangan batik di Lasem. Konon dimulai sejak masa Nalini atau biasa disebut Putri Campa, istri dari Binangun, seorang anggota ekspedisi Cheng He pada tahun 1405 sampai 1433 yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Masa keemasan perusahaan yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa Lasem dimulai sekitar tahun 1860-an. Perusahaan batik saat itu merupakan usaha yang paling menguntungkan setelah perdagangan candu. Kontak beragam budaya dan perdagangan komoditas di pesisir pantai utara Jawa, wilayah Lasem bermulai dari beberapa titik singgah pelayaran. Beberapa titik yang bisa dikenali adalah Pelabuhan Kiringan, Muara Sungai Dasun, dan Pelabuhan Bonang. Kemunculan batik Lasem dalam skala besar merupakan fenomena aneh, dengan pengusahanya keseluruhan adalah orang Tionghoa. Para pengusaha batik Tionghoa membuat batiknya dengan cara mengirimkan kain kepada para pembatiknya yang berada di area produksi, rumah di pecinan Lasem, maupun yang tersebar di beberapa desa. Cara pengirimannya baik secara langsung atau dengan bantuan perantara.
bahwa seorang pembatik bisa mendapatkan bahan untuk 50 hingga 500 kain dengan ditimbang lebih dahulu. Setelah kain ditutupi dengan malam atau lilin, maka kain akan dikembalikan ke rumah pengusaha batik untuk diwarnai.